Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan kelas Jeko. Pertama, ini sudah di mainnya sudah kita buat, lalu kita buat ke dalam bentuk kelas file, new file project, c++, lalu c class, lalu choose, lalu kita buat namanya di sini itu JCO, lalu kita klik custom, lalu key object, habis key object kita klik, selanjutnya next, lalu finish. Lalu kita lanjutkan ke main lagi. Sebelumnya di line ke-13 ini akan kita letakkan fungsi yang di main dari line ke-4 sampai ke line 12. Lalu kita kontrol C, ke Jeko, lalu kita kontrol V. Lalu dari Jeko kita akan lanjut ke headers. Di headers ini pada line ke-13 kita akan masukkan dari main ini in belanja Bu Indah sampai Kukrawal, lalu kita kontrol C, lalu balik lagi ke headers, lalu pada line 13 kita kontrol V atau copy paste. Jangan lupa untuk menambahkan titik koma di belakangnya. Lalu dari headers ini kita klik main. Dari main ini kita maaf sebelumnya kita kontrol C dari in sampai kurung kurawal ini, lalu kita klik Jeko kelasnya, lalu kita kontrol V di line 13. Lalu kita tambahkan Jeko titik 2.2 sebanyak 2 kali, line 13. Lalu setelah itu kita klik main dan kita hapus fungsi dari kontrol sampai in ini. Lalu setelah kita menghapus fungsi yang di main CPP, kita masukkan input pada line kedua, lalu kita masukkan tulisan include itu, lalu jangan lupa pakai key debug, lalu pada line ketiga masukkan lagi include
tanda kutip pula, terus Jeko pickup. Lalu selanjutnya kita step selanjutnya kita membuat objek kelas Jeko. Kelasnya yaitu Jeko dan objeknya by. Enter pada line ke-8, lalu kita klik Jeko by, jangan lupa pakai titik koma di belakangnya. Nah, di sini pada bagian belanja Bu Indah kita tambahkan by tadi supaya fungsinya terbaca. Lalu selanjutnya pada line ke-11 kita jangan lupa menambahkan key debug tanda kurung 2 kali, terus tanda lebih kecil sebanyak 2 kali, dan dikenakan. Karena ini tidak bisa dikontrol run, jadi selanjutnya kita akan save terlebih dahulu. Dan kita akan membukanya lagi pada dokumen. Tunggu bentar, maaf ada kesalahan. Lalu kita close project ini dulu, close project, terus kita buka di welcome, kita buka lagi. Nah, baru kita kontrol tadi ada kesalahan, tadi tuh lupa menambahkan titik komanya. Lalu selanjutnya kita kontrol R. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya 2.405.700. Selesai. Oke, selanjutnya kita akan membuat kelas dalam bentuk 3 program. Pertama, sebelumnya program tersebut telah kita buat terlebih dahulu. Program pertama itu ATM Rama. Di main CPP dapat kita lihat seperti ini. Lalu program yang kedua yaitu Jeko, dapat kita lihat seperti ini. Lalu yang ketiga itu adalah program faktorial. Nah, kita selanjutnya untuk membuat kelas, kita pilih file terlebih dahulu. New file or project, C++, class. Kemudian class name. Sebelumnya class name ini kita sudah sepakat untuk memberi namanya Jeko. Nah, jangan lupa huruf J-nya itu huruf besar agar bisa membedakannya, agar tidak susah membedakannya nanti. Terus jangan lupa base class-nya dipindahkan ke key object. Next. Finish. Oke.
setelah itu di headers ini kita akan pada line ke-12-nya kita akan masukkan fungsi dari ketiga program tersebut. Pertama, fungsi dari program ATM Rama. Itu terdapat dua fungsi, yaitu in expand dan in tambahan. Kita copy dengan Ctrl C, lalu ke headers. Kita beri tab agar terlihat lebih rapi. Lalu Ctrl V. Jangan lupa pada bagian belakangnya kita pakai titik koma. Lalu balik lagi ke tadi. Kita Ctrl C. Ctrl V, titik koma. Pada bagian program Jeko, terdapat satu buah fungsi, yaitu Ctrl C. Ctrl V, titik koma. Lalu pada bagian program faktorial, terdapat dua fungsi, in faktorial dan in pangkat. Kita Ctrl C, Ctrl V, titik koma. Ctrl C, Ctrl V, titik koma. Nah, setelah headers ini selesai, kita lanjutkan pada bagian main CPP. Nah, pada bagian main CPP ini, kita akan copy in belanja Bu Indah sampai tanda kurung kurawal ini. Selanjutnya kita copy in belanja Bu Indah sampai tanda penutup kurung kurawal ini. Ctrl C. Lalu setelah Ctrl C, kita pindahkan ke dalam bentuk Jeko tadi kelas tersebut ke line 13. Ctrl V. Nah, setelah kita Ctrl V, bagian yang di copy paste tadi itu kita delete. Nah, setelah ini jangan lupa kita beri tanda tagar atau hashtag include, kemudian key debug, include, tanda kutip dulu, tanda petik, terus Jeko, kemudian enter. Lalu di core application ini kita membuat objek kelasnya. Nah, di sini telah kita tentukan bersama-sama bahwa kelasnya itu Jeko huruf besar JCO dan objeknya itu by titik koma. Nah, objek by ini akan kita tambahkan pada bagian ini, yaitu by titik belanja Bu Indah. Nah, setelah ini lalu kita buat
in. Oh ya, sebelumnya jangan lupa kita tap terlebih dahulu. Kita buat in my result sama dengan by titik faktorial, oh maaf, terus 5 titik koma. Lalu di bagian faktorial ini kita tambahkan dari sini sampai ini, Ctrl C, pindahkan ke sini, Ctrl V. Nah, lalu bagian ATM ramah, bagian inmainnya juga kita tambahkan dengan cara Ctrl C, kita copy, terus kita pindahkan ke bagian main, terus kita paste, Ctrl V. Nah, setelah itu jangan lupa kita tambahkan key debug dan lebih kecil 2 kali, lalu dikenakan, dan jangan lupa tambahkan titik koma di belakangnya. Lalu key debug lagi, karena di sini itu ada 3 program, jadi key debugnya juga kita buat sebanyak 3 kali, tergantung berapa banyak programnya. Key debug lebih kecil 2 kali, lalu saldo ramah, titik koma, key debug, tanda kurung, lebih kecil 2 kali, lalu final result. Koma. Baiklah, saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya. Jadi di sini sebelum kita debug, kita tambahkan objek di setiap inputnya. Baik. Baik. Terus di sini juga kita tambahkan objek dan setelah ditambahkan objek, kita periksa dulu atau kita cek kembali apa yang kita tulis dari Jeko, belanja Bu Indah, terus semua udah. Oke, kita debug. Save all. Baiklah, kita debug ya. Nah, dapat dilihat ini adalah hasilnya.
hasil dari belanja Bu Indah itu 2.457.000 rupiah. Terus dari ATM Rama 27.440.000, dan jumlah dari ekspaktorial pangkat Y itu 120.000. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.